Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Juta, saya dari KSR PMI Unit IAIN Kudus. Salam kenal, Kak. Yes, bisa dipanggil Juwita ya kalau mau manggil saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Di sini siapa yang di SMP pernah menjadi PMR? Saya belum, Kak. Oh iya. Nanti kita awali pembelajarannya tentang sejarah gerakan. Jadi tentang dasarnya dulu. Sejarah Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah Internasional itu berawal dari Perang Solferino pada tanggal 24 Juni 1859 di Solferino. Pada saat perang tersebut terjadi banyak korban jiwa sehingga pada saat Henry Dunant, yaitu pengusaha berkebangsaan Swiss yang kebetulan lewat dalam perjalanannya untuk menemui Kaisar Napoleon III guna keperluan bisnis, menyaksikan hal tersebut karena perang yang sangat sengit itu banyak korban jiwa dan tidak ada yang menolong, sehingga menggugah hati nurani Henry Dunant untuk menolong para korban dan mengumpulkan orang-orang desa untuk menghabiskan waktunya merawat orang-orang yang terluka itu dalam peperangan. Ribuan orang yang terluka tanpa perawatan dan dibiarkan mati di tempat karena pelayanan medis yang tidak mencukupi jumlahnya dan tidak memadai dalam tugas atau keterampilan, membuatnya sangat tergugah. Kata-kata bijak yang diungkapkan saat itu adalah Siamo Tutti Fratelli. Pada saat itu, Henry Dunant mendirikan komite internasional. Sekembalinya dia ke Swiss, membuatnya terus dihantui oleh mimpi buruk yang disaksikannya di Solferino. Untuk menghilangkan bayangan tersebut, ia menulis buku yang berjudul Kenangan dari Solferino. Buku itu mengandung dua gagasan penting, yaitu perlunya mendirikan perhimpunan bantuan di setiap negara yang terdiri dari sukarelawan untuk merawat orang yang terluka pada waktu perang. Yang kedua, perlunya kesepakatan internasional guna melindungi prajurit yang terluka dalam medan perang dan orang-orang yang merawatnya serta memberikan status netral pada mereka. Sehingga Henry Dunant membentuk Komite 5 untuk memperjuangkan terwujudnya ide Henry Dunant untuk menolong sesama. Mereka terdiri dari Gustav Mayonnaire, 2. Dr. Louis Appia, 3. Dr. Theodore Maunir, 4. Jenderal Guillaume Henry Dufour. Komite tersebut dinamakan GPWS. Walaupun Henry Dunant tidak anggota WPWS, namun dalam komite tersebut ditunjuk menjadi sekretaris pada tanggal 17 Februari 1863. Itu sejarah singkatnya gerakan. Lalu kita lanjut ke komponen gerakan. Pada komponen gerakan, Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada akhir Perang Dunia Pertama, sebagian besar daerah di Eropa sangat kacau dan rusak perekonomiannya. Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah kemudian secara formal terbentuk dengan markas besarnya di Paris oleh Perhimpunan Palang Merah dari Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Amerika Serikat pada tanggal 5 Mei 1919 dengan tujuan utama memperbaiki kesehatan pada negara-negara yang telah sangat menderita setelah perang. Pada tahun 1991, keputusan diambil untuk merubah nama Liga Perhimpunan Palang Merah menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFMC.
atau International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. Selanjutnya baik IFRC dan ICRC. ICRC yaitu Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, International Committee of the Red Cross, yang ditetapkan khusus bagi sukarelawan yang memberi pertolongan pada prajurit yang luka di medan pertempuran, yaitu palang merah di atas dasar putih. Selanjutnya kita ke Statuta ICRC. ICRC menetapkan statuta pada tahun 1915. Semenjak itu mereka sudah merevisinya beberapa kali, khususnya mereka berefleksi dan mengembangkan pokok-pokok pikiran dari pasal 5 Statuta Gerakan untuk lebih persisnya sebagai tambahan atas apa yang sudah disebutkan di atas. Statuta itu menyebutkan bahwa ICRC harus melindungi dan mempromosikan penghormatan kepada prinsip-prinsip dasar gerakan, demikian juga dengan memperluas pengetahuan HPI yang dapat dipakai dalam konflik bersenjata. Mengakui semua perhimpunan nasional, mengemban tugas yang diberikan oleh Konvensi Jenewa, menyediakan perlindungan dan bantuan, melaksanakan mandat yang dipercaya kepadanya oleh konferensi internasional. Selanjutnya itu ada Statuta Federasi. Nanti untuk lebih jelasnya kita tonton di video. Dan untuk sejarah lambang palang merah dan bulan sabit merah internasional, sebelum lambang palang merah diadopsi sebagai lambang yang netral untuk memberikan pertolongan kepada tentara yang terluka di medan perang. Pada waktu itu, setiap pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri dengan warna yang berbeda-beda. Misalnya di Austria menggunakan bendera putih, di Prancis menggunakan bendera merah, dan di Spanyol menggunakan bendera kuning. Akibatnya, walaupun tentara tahu apa tanda pengenal dari personil medis mereka, namun biasanya mereka tidak tahu apa tanda pengenal personil medis lawan mereka. Jadi kayak salah pelayanan medis karena berbeda-beda tandanya, sehingga muncullah lambang palang merah yang ditetapkan secara internasional. Lambangnya seperti ini. Tanda plus dan ini ada 5 setengah lingkaran. Itu nanti ada maknanya sendiri, nanti kita tonton di video untuk lebih jelasnya. Kita mulai saja menonton videonya. Ini videonya ada animasi. Karena waktu itu belum ada yang nge-video ya. Pada video itu menjelaskan sedikit tentang suasana perang pada saat itu yang menggugah hatinya Henry Dunant untuk mengajak warga-warga ikut berpartisipasi dalam merawat korban perang, yaitu prajurit-prajurit
yang lukanya udah sangat parah dan banyak yang meninggal di tempat. Henry Dunant itu siapa sih Kak? Henry Dunant itu seorang pengusaha yang berkebangsaan Swiss yang pada saat itu datang ke Prancis untuk menemui Kaisar Napoleon III guna keperluan bisnis. Tapi dalam perjalanannya itu dia melihat perang yang sangat sengit dan banyak korban yang berjatuhan di dalam perjalanan itu, sehingga dia tergugah hatinya. Terus dia menolong karena dia orang yang pertama kali menggugah warga sekitar buat menolong. Terus akhirnya dia itu mendirikan Palang Merah, yaitu kayak kumpulan sukarelawan yang membantu korban perang. Itu awalnya dia sudah memiliki kayak skill medis seperti itu atau gimana? Dia tidak memiliki skill medis, tapi di situ kan ada kayak sudah ada tenaga medis tapi kurang mencukupi, jadi dia dan warga sekitar membantu sebisanya. Oke, itu sejarah singkat mengenai perang pada saat Soviet kuno. Dalam Palang Merah itu ada prinsip dasar dalam aktivitas Palang Merahan. Itu ada 7 prinsip dasar. Yang pertama itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. Yang kedua itu ada kesamaan, yaitu gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Yang ketiga adalah kenetralan
agar senantiasa mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. Gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi. Yang keempat ada kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus mentaati peraturan negaranya. Harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip gerakan ini. Yang kelima ada kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Yang keenam ada kesatuan. Di dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan palang merah dan bulan sabit merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Jadi hanya satu himpunan ya, kalau ada lebih itu mungkin kayak sub-sub perhimpunannya, tapi yang satu itu satu negara itu ada hanya satu. Untuk nanti itu dipecah-pecah di sekolah-sekolahan, di suatu organisasi seperti itu. Yang ketujuh itu ada kesemestaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Jadi semuanya itu berhak menolong atas dasar kesukarelaan. Jadi kita tidak mengharapkan apa-apa dari yang kita tolong. Itu cukup singkat sejarahnya karena cuma dasar-dasarnya saja. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya, saya kan sering dengar itu kata-kata siamo tutti fratelli, yang sehingga itu kata-katanya dijadikan kata-kata bijak oleh Henry Dunant. Itu maknanya seperti apa sih, Kak? Oh iya, itu kan dulu kalau ada orang teriak siamo tutti fratelli itu kan kayak penyemangat gitu. Jadi nanti semua orang itu menyahuti kata-kata tersebut. Itu artinya kita semua saudara. Siamo tutti fratelli itu artinya kita semua saudara. Membuka hati para sukarelawan untuk melayani kawan maupun lawan tanpa membedakan. Jadi kalau ada sukarelawan yang udah capek gitu, kita teriak siamo tutti fratelli gitu. Jadi untuk menggugah semangat para relawan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak, atas penyampaian materinya. Ya, semoga bermanfaat. Amin. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence.